Shalom adik-adik. Selamat sore semuanya. Apa kabar di sore hari ini? Adik-adik, di sore hari ini kita mau lagi memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama, mari kita lebih dulu kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, di mana Tuhan boleh menolong setiap kami lagi. Di sore hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh konsen, fokus untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sore hari ini Om Iman ajak kita semua, mari bangkit berdiri, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri. Mari kita katakan pujian ini, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, wow, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau diberkati oleh cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Rina. Adik-adik, sebelum kita menyimak cerita, mendengarkan cerita yang disampaikan, kita terlebih dahulu, kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita katakan pujian ini, firman Tuhan ku dengar.
lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Senang sekali adik-adik sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante ajak adik-adik untuk semua dengan tenang lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji Engkau dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang tahu belalang? Ada? Oke, belalang itu adik-adik adalah binatang yang kecil, binatang yang lemah, binatang yang tidak diperhitungkan. Adik-adik, kalau melihat seekor belalang, adik-adik mau tangkap itu sangat mudah. Dia kadang ada di halaman, kadang juga dia mau masuk ke dalam rumah. Adik-adik, di Amsal dikatakan, di Amsal pasal 30 ayat yang ke-27, belalang itu tidak punya raja, tetapi mereka sangat teratur. Dan di Amsal juga dikatakan bahwa belalang adalah binatang yang kecil, tetapi dia sangat cekatan. Adik-adik, sebenarnya belalang itu adalah belalang yang tidak mempunyai kekuatan. Dia lemah, dia hanya mempunyai kekuatan di gigi dan taringnya. Tetapi adik-adik tahukah bahwa kawanan belalang itu sanggup memusnahkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada. Adik-adik masih ingat nggak waktu Allah mengadakan tulah di Mesir? Tulah keberapa? Ayo, ada yang ingat? Iya, betul, tulah ke-8. Waktu Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir, semua tumbuh-tumbuhan di Mesir habis dilahap oleh belalang tersebut. Adik-adik bisa bayangin, belalang adalah binatang yang sangat lemah, yang tidak mempunyai kekuatan seperti kuda, mempunyai kekuatan di tubuhnya. Dikatakan belalang itu hanya punya gigi dan taring yang sangat kecil. Tetapi saat kawanan belalang bersatu, mereka sanggup menghabiskan semua tumbuhan yang ada. Adik-adik tahu waktu tulah di Mesir, semua tumbuhan habis sampai Firaun menyerah. Lalu Firaun bilang kepada Musa, "Musa, berdoalah kepada Allahmu, tolonglah halaukan belalang ini supaya semua pergi dari Mesir." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya tulah di Mesir. Akhir-akhir ini kalau adik-adik mengikuti berita, di Sumba Timur sedang ada hama belalang yang menghabisi semua lahan pertanian penduduk. Kasihan ya adik-adik ya, kasihan sekali para petani yang sudah menanam tanaman-tanaman mereka, tetapi saat kawanan belalang datang
menghabisi semua tanaman mereka sehingga petani di sana gagal panen. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan juga dicatat bahwa saat kawanan belalang ada, dia sanggup menutupi sinar matahari. Sehingga saat mereka bergerombolan, cuaca akan menjadi gelap. Karena apa? Kawanan belalang tersebut menutupi sinar matahari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa belajar dari belalang? Dikatakan tadi belalang itu tidak punya raja, tetapi dia teratur. Belalang itu tidak pernah gontok-gontokan. Belalang itu tidak pernah rebutan makanan. Belalang itu selalu bersatu menyelesaikan tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, dari Amsal adik-adik kita belajar bahwa belalang yang lemah, belalang yang kecil, belalang yang kekuatannya tidak diperhitungkan, tetapi saat mereka bersatu, mereka sanggup melakukan apapun juga. Apa yang belalang tidak hadapi saat mereka bergerombol hendak memakan tanaman-tanaman penduduk, pasti ada banyak bahaya yang mereka hadapi. Mungkin ada laut yang harus mereka seberangi, ada sungai yang harus mereka seberangi, dan juga mungkin ada asap api yang harus mereka lewati. Tetapi mereka tetap bersatu menyelesaikan tugas yang harus mereka kerjakan. Dan adik-adik tahu, tidak ada satu orang pun yang berdaya untuk menghalau wabah belalang ini saat mereka sudah datang. Termasuk kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami hama itu pada akhir-akhir ini. Mereka tidak berdaya. Mereka mengatakan mereka gagal panen. Semua makanan disikat sama mereka saat mereka bersatu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini apa yang kita bisa belajar daripada belalang? Tante mau tanya adik-adik, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita saat berada di gereja? Apakah kita mau duduk rapi kalau guru-guru sekolah minggu bilang, ayo duduk yang manis, ayo duduk yang manis? Apakah pekerjaan di rumah yang sudah ditugaskan kepada kita bisa kita selesaikan dengan baik tanpa dikomando oleh kakak? Tanpa dikomando oleh ibu atau ayah, tetapi semua kita bisa kerjakan dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari belalang ya. Mereka tidak punya raja, tidak ada yang komando mereka, tetapi mereka berbaris rapi, mereka menyelesaikan tugas mereka. Karena apa? Karena mereka bersatu sehingga mereka bisa menyelesaikan semua tugas yang diserahkan kepada belalang tersebut. Melahap semua tanam-tanaman. Bahkan semua tanaman yang di Mesir juga. Waktu Allah mengizinkan tulah itu ada, mereka semua sikat habis. Sampai tidak ada lagi yang berdaya menghadapi mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kita belajar dari seekor belalang. Kita belajar dari kawanan belalang. Bahwa mereka saat mereka bersatu tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Mereka belalang, tidak punya raja, mereka berbaris rapi. Mereka tidak pernah berebut makanan. Mereka semua teratur sangat rapi. Tidak ada raja yang mengkomando mereka untuk tidak berebut makanan. Tetapi mereka sangat rapi menyelesaikan pekerjaan mereka untuk mengumpulkan makanan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari adik-adik dimanapun kita berada, maupun di sekolah, maupun di rumah, di sekolah minggu, mari kita belajar untuk hidup teratur. Sekalipun mungkin papa mama tidak lihat kita, guru sekolah minggu tidak lihat, tidak komando kita, tetapi mari kita belajar hidup teratur. Dan mari juga kita belajar untuk selalu bersatu, kerja tim. Adik-adik, kalau kita sendiri lebih sulit untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau belalang satu ekor dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adik-adik bisa tangkap belalang itu, adik-adik bisa tangkap, lalu adik-adik bisa goreng, adik-adik bisa jadikan cemilan. Tahukah adik-adik belalang itu adalah cemilan yang sangat enak. Bahkan Yohanes dia
Alkitab mengatakan makanannya adalah belalang. Jadi adik-adik, jika belalang hanya 1 ekor atau 10 ekor, dia adalah binatang yang lemah. Adik-adik bisa tangkap, adik-adik bisa goreng, adik-adik bisa jadikan makanan atau cemilan. Tetapi saat mereka bersatu adik-adik, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Saat kita bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Walaupun kita lemah, tetapi saat kita bekerja sama, kita bersatu, kita unity, pasti kita tidak bisa dikalahkan. Nah adik-adik, belajar dari sekarang, belajar dari firman Tuhan hari ini, untuk kita tetap hidup teratur, untuk kita walaupun tidak ada yang memperhatikan kita belajar hidup teratur dan kita belajar bekerja sama dengan baik, menyelesaikan pekerjaan dalam tim dengan baik. Karena apa adik-adik? Karena kalau kita bersatu, apapun rintangan pasti bisa kita hadapi. Nah adik-adik, saya rindu, tante rindu adik-adik membuka Alkitab adik-adik. Nah adik-adik buka Alkitabnya masing-masing ya. Kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini untuk kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Untuk kita tetap bersatu, sehati sepikir, supaya apapun yang akan kita kerjakan, semua bisa tercapai. Saat kita bersatu, pasti pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita, pasti bisa kita kerjakan. Saat kita sehati sepikir, pasti nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, sore ini kita belajar bahwa kita belajar dari belalang, kita hidup teratur. Walaupun tidak ada yang memimpin, kita hidup teratur, kita rapi, dan kita belajar untuk bersatu. Seperti kawanan belalang, jika dia sendiri dia lemah, tetapi saat kawanan belalang bekerja sama, mereka akan menjadi kuat. Kita juga demikian adik-adik. Anak-anak Tuhan harus bersatu supaya kita kuat, supaya kita menang, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar dari belalang, di mana mereka adalah binatang yang sangat kecil dan sangat lemah, tidak punya raja, tetapi mereka berbaris rapi. Dan mereka juga saat bersatu, tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Tuhan Yesus, sore hari ini biarlah anak-anak-Mu, kami semua boleh belajar bahwa di dalam Tuhan kami bersatu. Kami kuat saat kami bersatu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa, tolong setiap kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana cerita sore hari ini? Luar biasa bukan? Wah adik-adik, Om Iman saja rasa bahwa cerita yang disampaikan Tante Rina luar biasa bagi setiap kita. Bagaimana kita belajar dari belalang itu yang tidak punya pemimpin, tapi dia bergotong royong, tapi dia tetap rapi, dia taat dengan satu dengan yang lain. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita taat? Apakah kita rapi? Nah adik-adik, biarlah lewat cerita firman Tuhan hari ini tentang belalang, kita boleh belajar bersama-sama ya. Om Iman juga belajar, adik-adik yang ada di rumah juga belajar.
kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Adik-adik, sore hari ini kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita Jumat Ceria sore hari ini, mari kita lebih lagi, kita lipat tangan kita adik-adik, kita tutup mata, kita berdoa ya. Om Iman akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami dapat memuji Tuhan lagi, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya, kegiatan kami, biarlah Tuhan boleh menolong, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan jam 4 sore ajak teman-teman sebanyak mungkin adik-adik supaya bergabung bersama-sama di dalam ibadah kita. Banyak cerita firman Tuhan, banyak pujian-pujian yang akan kita saksikan bersama, kita memuji bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, dadah.